Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Roni Gunawan, NPM 1986-20704, mahasiswa STKIP Ar-Rahmaniyah Bogor. Dalam hal ini, izinkan saya akan menyampaikan tentang kebijakan publik, yang mana kebijakan publik dibuat agar masyarakat dapat melaksanakan dan mengindahkannya. Adapun tentang kebijakan publik, saya akan memaparkan tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa dan Bali. Baik, kebijakan publik pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa sampai dengan di Bali. Pertama, pembatasan di perkantoran, pendidikan, tempat wisata, rumah makan, pusat perbelanjaan, pasar rakyat, perusahaan swasta atau industri, ibadah keagamaan, kegiatan sosial, pesta pernikahan atau hajatan, tempat hiburan atau karaoke. Adapun pembatasannya, perkantoran tetap dapat beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Khusus pemerintah di Kota Malang misalnya melakukan pengurangan jam kerja yang dibatasi. Kemudian pendidikan, kegiatan belajar mengajar di semua tingkatan, mulai dari TPQ, Madrasah Diniyah, TK, Rodatul Afal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, SMP atau MTS, SLTA atau MA, perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dilakukan secara daring atau online. Kemudian tempat wisata, pengunjung dibatasi 30% dari kapasitas yang disediakan. Adapun jam operasionalnya mulai pukul 08.00 pagi sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore. Wajib menerapkan protokol kesehatan ketat. Rumah makan, konsumen dibatasi 50% dari kapasitas yang disediakan. Adapun jam kerja restoran atau rumah makan, pemberlakuan dibatasi sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Sedangkan kafe atau kegiatan sejenis sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau pukul jam 9 malam. Pusat perbelanjaan, jam operasional sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam, dan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Kemudian pasar rakyat, pembatasan kapasitas dari jam operasional sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Perusahaan industri swasta wajib melakukan pengaturan jam kerja atau shift, termasuk saat masuk, istirahat atau pulang kerja sesuai dengan ketentuan di tempat kerja masing-masing, serta tidak diperkenankan adanya kerumunan. Selanjutnya, ibadah keagamaan dapat dilakukan berjamaah
dengan dibatasi 50% dari kapasitas yang tersedia dan tetap menerapkan protokol kesehatan tetap. Kemudian kegiatan sosial dapat dilaksanakan dengan pembatasan yang ketat, mengacu kepada SOP yang sudah ada atau yang sudah berjalan. Pesta pernikahan. Pesta pernikahan atau hajatan membatasi jumlah tamu yang hadir paling banyak 30% dari kapasitas ruang atau tempat. Kemudian tempat hiburan, karaoke ditutup. Adapun kebijakan publik, peraturan tersebut, peraturan yang terakat Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan gubernur atau Pergub DKI Jakarta nomor 3 tahun 2021 dan keputusan gubernur atau Kepgub DKI Jakarta nomor 19 tahun 2021. Peraturan itu untuk mengatur PPKM di seluruh wilayah administrasi Jakarta, meliputi 6 kabupaten dan kota administrasi. Selanjutnya Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan keputusan Gubernur Jawa Barat atau Kepgub Jawa Barat nomor 443 dan Kepgub Jawa Barat nomor 11 tahun 2021 dan Surat Edaran atau SE nomor 72 tahun 2021. Aturan itu mencakup di 20 wilayah kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Sukabumi, Cirebon, Garut, Karawang, Kuningan, Ciamis, Majalengka, Subang, Tasikmalaya, serta Banjar. Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah menerapkan PPKM berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 443 tahun 2021. Surat edaran itu mencatat PPKM Jawa Tengah meliputi 23 kabupaten dan kota, yaitu Semarang Raya atau Kota Semarang, Salatiga, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, dan Grobogan. Selanjutnya Solo Raya atau Kota Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten, dan Wonogiri. Banyumas Raya, Banyumas Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen, serta Kota Magelang, Kudus, Pati, Rembang, dan Brebes. Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur menerapkan PPKM dengan mengikuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur nomor 800/120 tahun 2021. Berdasarkan surat edaran tersebut, PPKM Jawa Timur meliputi 11 kabupaten dan kota, yaitu Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kota Malang, Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Lamongan, Ngawi, dan Blitar. Provinsi Banten dengan instruksi Gubernur Ingub Banten nomor 1 tahun 2021, PPKM Banten meliputi 3 kabupaten atau kota, yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY dengan
Ingup DIY nomor 1 tahun 2021 PPKM di Yogyakarta meliputi 5 kabupaten dan kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. Dan Provinsi Bali dengan Surat Edaran Gubernur Bali nomor 1 tahun 2021, PPKM Bali meliputi 5 kabupaten dan kota, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan. Adapun kebijakan publik tersebut PPKM dengan tujuan 1. Menekan risiko penularan COVID-19 di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa dan Bali yang padat penduduk. 2. Meningkatkan protokol kesehatan di tempat keramaian. 3. Mengurangi kegiatan masyarakat yang tidak penting seperti liburan di akhir pekan. 4. Membatasi penyebaran di tempat kerja atau kantor dengan melakukan 75% WFH. 5. Menyaring indikasi masyarakat yang terpapar COVID-19. Adapun sanksi yang diberikan jika ada yang melanggar PPKM dijerat dengan pasal yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantinaan kesehatan, pidana kurungan badan selama 1 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Adapun pemberlakuan PPKM berdampak di bidang ekonomi. 1. Penurunan sektor ekonomi dari segala bidang sebesar 50% dari biasanya. 2. Bidang wisata akan mengalami penurunan pendapatan seperti hotel. 3. Akan terjadi pengurangan karyawan akibat pembatasan ini di bidang industri dan perkantoran. 4. Sektor kuliner yang beroperasi malam hari akan kesulitan akibat pembatasan jam. Dan 5. Angkutan umum akan sepi penumpang dan susah mendapatkan pendapatan. Adapun efektivitas pada pencegahan COVID-19, 1. Mengurangi kegiatan di luar rumah sebisa mungkin agar menghindari penularan virus COVID-19. 2. Menggunakan masker jika berpergian. 3. Selalu mencuci tangan dan memakai hand sanitizer. 4. Menerapkan WFH pada pekerjaan, perkantoran, dan sekolah. Dan yang kelima, menjaga jarak aman dimanapun minimal 1 meter. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.